Kondisi Teluk Tapanuli Sibolga ternyata tidak sebersih yang kita bayangkan. Di pelabuhan lama ini misalnya, kita dengan mudah menemukan tumpukan sampah yang berserakan. Tidak hanya di tengah laut, bahkan juga hingga ke bibir pantai. Tentu saja hal ini disebabkan oleh tidak seriusnya pemerintah menanggulangi dampak pencemaran lingkungan terutama di laut. Padahal banyaknya sampah yang berserakan berpotensi mewabahkan penyakit bagi setiap warga yang memutuskan untuk berenang di perairan ini. Untungnya selalu ada yang tergerak hatinya untuk turun langsung membenahi lingkungan, seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pecinta alam ini. Sangat minim perhatian dari pihak pemerintah dalam mengenai kebersihan. Padahal kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya kebersihan lingkungan itu sangat penting. Coba kita lihat di pantai yang ada di Kota Sibolga. Di sini merupakan sasaran warga Kota Sibolga untuk berrekreasi. Sebagian saja sampah banyak berserakan yang sangat disangsikan bisa menimbulkan wabah penyakit. Mungkin dampaknya tidak kita rasakan saat ini, tapi ada kalanya nanti kebanyakan masyarakat akan merasakan wabah penyakit tersebut. Di sini kami dari Aksi Pala turun ke lapangan untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan di pantai. Dan tadi juga setelah kami melakukan perjalanan dari Gunung Tangga 100, kita juga melihat objek wisata tersebut sudah hancur. Kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang merata. Jangan hanya mengawasi kebersihan di darat saja ataupun di jalan raya. Supaya lebih dilakukan secara pemerataan, baik di darat, laut, maupun di pergunungan. Keprihatinan para pemuda ini tentu beralasan. Maka kehadiran mereka setidaknya telah mengurangi beban pemerintah dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti pemerintah lantas lepas tangan. Di sini kita mendirikan suatu kompetisi ini karena kita banyak generasi penerus yang hilang ide-idenya, bakat-bakatnya ataupun suatu pikiran dia yang tidak tersalur. Jadi kita di sini menciptakan suatu kelompok cinta alam yang bisa kita merekrut sebagai anak muda yang dia bisa mencintai alam. Kemudian dia bisa menyayangi apa yang disebut dengan lingkungan sekitar. Jadi di sini tujuan kita adalah satu, membentuk pemuda-pemudi yang cinta dengan suatu alam. Kemudian yang kedua, bagaimana suatu kita ke depan nanti supaya tidak teracuhkan suatu lingkungan sekitar. Di sini kita masih merintis sebenarnya bagaimana kita bisa mengembangkan kelompok ini. Misi kita yaitu pertama adalah kita menciptakan suatu generasi muda itu yang punya nilai positif dan tidak tarik ke hal yang negatif. Kemudian yang kedua, kita bisa menciptakan kader-kader yang cinta dan peduli dengan alam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merasakan ciptaan Tuhan itu, anugerahnya. Karena kalau tidak ada lingkungan hidup, kita tidak akan bisa hidup dengan sekarang. Di satu sisi pemerintah kota sedang berupaya untuk meminta perluasan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kita menyetujui argumen beberapa tokoh-tokoh masyarakat mengatakan bahwa bagaimana mungkin pemerintah Kota Sibolga berpikir untuk meluaskan daerahnya, sementara daerah yang sudah ada belum bisa terkelola dengan baik. Samsul Pasaribu,
dengan juru kamera Muhammad Samsudin, Nauli TV melaporkan.